FIFA juga sudah terus memonitor terus gitu, karena ini harus cepat untuk perbaikan Dari lapangan. 6 itu belum ada yang mungkin memenuhi standarnya FIFA secara rumput ya, kualitas rumput itu. Yang jadi penilaiannya itu adalah menengah dan tidak baik. Ini etalase yang tepat untuk ngasih lihat wajah sepak bola Indonesia di dunia Ya. Piala Dunia. Iya benar. Nah, Piala Dunia U20 sendiri kemarin FIFA koreksinya apa, Mayra? Kan inspeksi itu di bulan Juni, kemudian yang kedua itu di September mereka datang. Jadi inspeksi yang pertama itu memang menyeluruh ya, komprehensif ke seluruh aspek, host city yang kita ajukan. Oke. Ada 6. Nggak cuma stadionnya aja, tetapi juga lapangan latihan latihan. pasti. Kemudian hotel gitu-gitu. hotel juga sama. Kemudian di bulan September datang lagi dan punya kesempatan untuk ikut juga dalam maskot launch. Jadi peluncuran maskot baju Oke, ya yang waktu itu di CFD ya. Ya, itu kan luar biasa. Mereka juga sampai wow, gila banget Indonesia nih, benar-benar animo masyarakatnya, mereka nggak nyangka sampai segitu banyak. Ribuan orang loh ikut parade. Kita parade dari depan Bundaran HI sampai ke Monas kan. Itu ribuan orang ikut sama bajuyanya itu benar-benar ketutupan lautan manusia waktu itu. Itu gabung kan. sama orang CFD nggak, Bu? Gabung. Gabung. Dan kita memang bikin kayak terbuka aja, panggung terbuka, kita perkenalkan Bacuya. Kemudian anak-anak, kita juga panggil anak-anak dari sekolah sepak bola untuk juggling di jalan. Jadi sambil main sepak bola. Itu FIFA ngeliat? FIFA ngeliat itu. Saya yakin dia terkesima bukan karena itu, Bu. Jadi karena karena- manusia silver. Ada ya. Manusia silver Kok ada ya. Ada ya. Dia pasti nggak kepikiran. Pasti nggak kepikiran. Saya kemana ya, ke negara lain, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada manusia silver, Bu. Iya. Itu kalau macet tuh Bu ditembak begini dong, Bu. Begini. kepikiran aja Manusia silver. kan asli. Tapi rame ya memang ya saat Rame itu ya, rame banget. akhirnya membuat perwakilan FIFA juga melihat bahwa emang Indonesia punya kekuatan ya, yang kita Ya, tadi bahas tadi, iya. bagaimana antusiasme masyarakatnya terhadap sepak bola sangat luar biasa. Betul. Tapi ya kembali lagi pada saat inspeksi itu gimana tuh Bu, masalah kekurangannya Ya. apakah ada? Kalau misalnya masalah kekurangan, yang pasti yang paling pertama dilihat itu adalah kondisi rumput. Oke. Ini yang selalu kita luputkan. Kualitas rumput, ya. Rumput. Kalau misalnya kita kan orang Indonesia, rumputnya bagus, hijau gitu kan, bisa nih main nih, bagus Nggak gitu. taunya enggak. Jadi mereka tuh punya ada Hybrid satu orang yang memang jadi senior pitch management. Oh. Dia datang dengan koper besar dan kemudian di situ ada alat-alat segala macam. Jadi betul-betul dicek sampai dicek kedalamannya, dicek Iya. Ukuran lapisannya tanahnya, itu lapisan tanah, berapa, kontur tanahnya. komposisinya itu, Pantulan batunya bolanya. berapa, pasirnya berapa, sampai segitunya gitu. Dan memang kalau misalnya dari seluruh hasil inspeksi, kualitas lapangan kita itu yang masih menjadi PR. Gitu. Jadi sekarang itu memang harus dipercepat untuk perbaikan lapangan, dan ini kita komunikasi yang intens sekali dengan PUPR, kemudian pasti dengan Kemenpora juga, kemudian dengan FIFA. FIFA juga sudah terus memonitor terus gitu, karena ini harus cepat untuk perbaikan Dari lapangan. 6 itu belum ada yang mungkin memenuhi standarnya FIFA secara rumput ya, kualitas rumput itu. Yang jadi penilaiannya itu adalah menengah dan tidak baik. Oke. Iya. Kita kurang gardener Bu, kurang apa? Tukang kebun kurang Bu gitu. Maksudnya sampai memang standar-standarnya kan berbeda ya. Karena kalau yang saya lihat kalau ngebangun lapangan terkadang orang lebih fokus ya udah gimana caranya nih, gelar aja udah karpet segala macam akhirnya bisa main bola. Tapi kan pantulan boncing bola lalu juga kalau yang ada drainasenya juga ya, gitu. yang rumput yang hybrid itu Bu. Iya, yang hybrid itu kan Itu juga gimana tuh Bu? Iya, Itu kayak di JIS itu yang dipakai atau kayak yang di JIS kan dia 70% rumput asli, 30% rumput Oh. sintetis. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya di kita ini kan memang memakai 100% natural. Natural, ya. Natural grass. Nah, nanti prosesnya itu adalah
kita perbaikan rumputnya dulu gitu. Jadi diratain dulu tanahnya dari pemadatan tanah, kemudian baru digelar pasirnya, kemudian baru digelar rumputnya. Setelah itu ada satu alat, ini juga alat baru yang juga dipakai pada saat Piala Dunia sekarang di Qatar dan Piala Dunia di India, itu namanya pitch stitching. Jadi dijahit itu rumputnya itu memakai memang ada benang namanya benang hybrid. Itu cuma 1% sebenarnya, 5% sorry, 5%. Jadi kecil banget ininya. Tapi untuk menutupi gap-gap gitu di dalam rumputnya itu. Jadi semakin padat. Iya. Gitu, Jadi nggak ada jarak gitu betul. ya. Lebih rimbun lah ya gitu. Jadi itu perbaikan rumput, kemudian nanti pitch stitching, belum lagi maintenance-nya. Jadi banyak banget PR-nya. Kalau soal infrastruktur, Indonesia banyak orangnya. Kita bisa bikin Bandung Bondowoso, Candi Prambanan, tinggal tendang perahu. Jadi tangkuban perahu. Tapi memang kalau kita bicara kualitas lapangan, itu kan juga sangat mempengaruhi di bagaimana kompetisi juga berjalan. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri memang bisa bikin tapi nggak bisa ngerawat. Itu PR paling besar. Tapi sebenarnya FIFA memberikan ini kesempatan buat kita, kesempatan yang sangat-sangat besar karena ini waktunya kita untuk belajar. Gitu. Jadi nanti akan ada pelatihan-pelatihan FIFA juga. naruh orang berarti ya. Pendampingan lebih tepatnya. Pendampingan karena nanti pengelola stadion juga harus tahu gini loh cara yang ngerawat rumput, gini loh cara yang ngerawat lapangan. Gitu. Kadang kalau orang tuh nyuruh jaga stadion ya cuma nyuruh yang rumahnya dekat aja, Bu. Biar kalau nyalain air gampang. Itu kadang-kadang juga kayak gitu. Kadang-kadang ternyata kan harus ada sekolahnya juga. Siapa tahu dari IPB gitu kan. Itu kan juga kan saya main bola di IPB, hujan deras Bu di Bogor, nggak banjir, nggak tahu ya emang dia drainasenya bagus. Ini berkaca dari Piala Dunia U20 Women di Costa Rica. Pada saat itu mereka cuma pakai venue-nya dikit banget, cuma 2. Terus lagi kondisi cuacanya tuh parah banget waktu itu, petir, hujan gede banget, dan saya memang dikasih linknya waktu itu. Terus ada satu momen di mana match itu harus berhenti tapi hanya 5 menit karena hujannya tuh udah luar biasa, curah hujannya udah derasnya minta ampun, membahayakan gitu. Akhirnya diberhentikan selama 5 menit, tapi setelah itu langsung turun gitu, cepat turun terus main lagi gitu. Dan itulah yang memang diharapkan kondisi seperti itu juga ada di Indonesia. Walaupun nanti waktu Mei sampai Juni kan kita semoga. Nah, kalau apa aja sih terjadi stadionnya? Yang dipropose sampai sekarang itu Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Bali. Jakarta GBK. GBK. Surabaya, Bali. Oh, jadi itu ya stadion-stadion itu ya yang di yang dipropose. Yang dipropose ya. Nantinya mungkin finalisasinya nggak 6-6-nya itu ya, Mbak Ira? Kita masih terus tektokan terus untuk menunggu konfirmasi, tapi tentu saja ini kan kita jalan paralel semuanya dengan perbaikan tadi gitu. Final di Jakarta? Belum fix juga. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah tadi nyambung dari maskot launch, kemarin tanggal 5 kita habis meluncurkan volunteer. Volunteer itu rame banget yang mau daftar. Dan mereka nggak menyangka juga animo masyarakatnya luar biasa. Jadi kita butuh memang 1.500 volunteer, tapi sekarang mungkin ada juga yang yang mencoba masuk gitu, yang login itu udah full udah. Sekarang soalnya gampang Bu, bisa login. Kalau dulu kan kita nyari Bugito kan. Bukan Padibio ya. Padibio tiket ini. Wah, ini anak dulu ya. Konser di mana Bu? Nonton Westlife ya. Habis volunteer itu rangkaian programnya apa lagi menuju Piala Dunia U20? Kita ada ticketing launch, kemudian ada trophy experience nantinya. Harga tiket paling mahal mau berapa, Bu? Aduh, jangan disebut sekarang kan. Tapi yang pasti harga bersahabat, karena mengusung semangat bahwa ini adalah youth turnamen yang harus dinikmati oleh semua kalangan. Jadi tolong ya buat calon nih harga bersahabat ya. Nanti pas Piala Dunia U20 itu pakai VAR nggak sih? Rencananya pakai. Wow, itu infrastrukturnya kita udah siap. Mereka akan bawa juga. Mereka punya ininya sendiri kan. Mereka punya teknologinya sendiri. Maksudku ruangannya sudah disiapkan itu di. Ada dua cara kan sebenarnya, ada yang sentralisasi, ada yang desentralisasi. Oke. Itu.
gampang lah iya. kalau kayak gitu. Iya, Yang penting iya. alatnya tinggal. Iya benar. Ya, Bu. Bisa nggak Yang sih, penting Bar? alatnya Mungkin tinggal, dinego sama Bro. PSSI, alat VAR tinggal aja sini udah gitu. Kan udah second, Bu. Iya, udah second Bilang gitu. aja nih secondnya di Tokopedia kayak gini. Tokopedia pernah sponsor, Bu, kalian sponsor lagi ya kan. Jadi ya siapa tahu ya kan, daripada berat bawa-bawa ya kan Mas kargo. Faisal, Mas Donzol, boleh nggak aku juga sedikit Boleh. meminta nih, Iya. mumpung lagi ngobrol seru banget. Kita ini mengajak untuk teman-teman juga, yuk kita jadi host yang baik. Iya. Dalam artian kita nih dikenal dengan negara dengan hospitality yang luar biasa, Iya. yang wah ramah banget sama tamu, bener gitu serius kan. itu. Ya. Yang terjadi kalau kita keluar negeri kayaknya orang pada cuek-cuek aja. Paling doang- takut gitu kita kan disenyum. sama Iya, peraturan bener. gitu. Nah, pada saat kita menjamu 23 tim nantinya, ayo yuk kita bikin suasana bahwa kita adalah host yang baik. Ya. Kemudian kita dengan menjadi host yang baik berarti kita juga mensupport tidak hanya timnas saja, tetapi juga negara-negara lain gitu. Karena sebagai ya kalau misalnya ada yang tamu datang ke rumah Kulon nuwun terus udah gitu tamu tidak diundang kan kita harus menjamu juga. Betul. Kan gitu. Ya walaupun analoginya nggak apple to apple ya, Iya. tapi tetap aja kita harus memberikan Ya, kesan yang- ambience, iya, kesan iya, yang betul. baik gitu untuk tamu-tamu kita nanti. Pasti sih, Bu. Gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ini justru bagi saya sebagai masyarakat sepak bola Indonesia, ini ajang yang paling tepat untuk Ya. menyuarakan apa yang memang kita kasih lihat bagaimana positioning Indonesia, terutama ya dalam hal siapa tahu ya kan kita sukses Piala Dunia Piala U20, Ya. tiba-tiba berapa tahun ke depan saya bisa ngeliat Amin. Piala Dunia ada di Indonesia. 2030, 2034. Iya, Bu, bentar Bu, saya hitung saya umur Ya. saya berapa tuh. Dan nggak paling berapa milenial kita? Iya. Kita Gen Z. Maksudnya Gen Z, Bu. Ira, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai seorang wanita berada di lingkungan yang mayoritas laki-laki gitu, pernah mengalami hal yang tidak mengenakan nggak? Kayak gimana nih? Ya mungkin ibaratnya ya di underestimate kan seperti itu. Ibaratnya yang kayak gitu-gitulah. Ya. Apa namanya kan di lingkungan pria, ini cewek iparnya ketum doang nih gitu. Mungkin nggak bisa apa-apa gitu. Pernah nggak ada Ya. hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Mungkin ada terjadi Ya kan gitu. pada dasarnya kan kerap terjadi juga sih, karena kan gimana juga ya tadi gitu yang tadi kita bahas, kita nih dijajah lama nih sama Belanda nih ya Bu ya, makanya kan banyak yang dukung Belanda Piala Dunia kan gitu. Sama Bu? Oh sama. Iya. Holland. Oh, Aku iya. oranye. Oranye ya, oranye. Maike. Maike, Maike. oh iya, saudaranya Hoop Holland Hoop juga ternyata. Holland Hoop gitu. Kalau saya karena ya kita seumuran juga ya. Pada saat masa itu kan Belanda lagi Iya, trio lagi oke-okenya. Basten Gullit Iya. ya gitu kan. Ya luar biasa. Nah ngelihat mungkin dari situ kan kita udah terbiasa, terus akhirnya underestimate dengan para wanita yang notabene akhirnya lu ngapain sih, ini kan bola kan cowok banget gitu kan gitu. Nah itu gimana tuh Ber? Oke, aku balikin dulu nih. Di PSSI itu lebih banyak mayoritas perempuan loh yang kerja. Oh iya, kalau staff ya. Berarti kemampuan manajerial kita lebih oke dong dibandingkan laki-laki. Oh iya. Jadi kalau gitu di mana kita bisa merasa bahwa kita di underestimate karena laki-laki ternyata tidak bisa berfungsi tanpa wanita. Aduh. Kena dong. Itu namanya disfungsi sih. Wah, jangan diterusin. Jangan diterusin. Ya, terusin. Atau mungkin nanti ada yang mau sponsorin. Waduh, ini apa? Iya, jadi kalau saya pribadi pasti pengalaman gak enak pastilah gitu. Cuman balik-balik lagi support dan saya memvalue diri saya cukup untuk tidak mendengar apa kata orang lain. Jadi kita fokus aja untuk ya udah kita kerja, kita cuman ngelihat. Jadi kita hanya memberikan ini loh pekerjaan yang saya berikan. Dan selama ini alhamdulillah hubungan juga dengan dengan teman-teman baik di dalam maupun di luar juga baik. Kalaupun tadi Mas Rais tadi nyenggol-nyenggol ntar KLB gimana segala macam, saya punya intensi dan saya punya hubungan yang saya pikir dan saya anggap baik dengan yang lain. Jadi di luar dari dunia sepak bola pun saya juga masih bisa intens komunikasi gitu. Walaupun ya pasti ujung-ujungnya sepak bola yang menyatukan kita gitu. Kalau saya dari saya nih terakhir nih, Mbak Ira galak nggak sih kalau jadi bos?
Masa? Enggak, saya nanya, galak nggak? Soalnya gini, ini saya kan di sini ketawa-ketawa. Saya kan kalau jadi pelatih Mbak Ira. Mau ngelamar kayaknya jadi Enggak gini Mbak Ira. Saya kalau jadi pelatih, itu saya galak Mbak Ira. Nggak ada nih yang ketawa-ketawa kayak gini. Saya galak. Ada apalagi sama mereka-mereka yang terlambat, sama mereka-mereka yang katakanlah nggak apa ya, nggak komit dengan Iya. apa yang mereka jalan. Saya nih kalau jadi pelatih, ini beda sama Donzol yang jadi host, jadi temen main atau di sosial media saya yang apalah nge-tweet apa segala macam, itu sangat berbeda. Kalau Mbak Ira sendiri kan enak nih ngobrol cair ya, pokoknya kayak nggak sama wasekjen gitu kan, kayak sama temen, emang temen juga sih jadinya. Jadi itu gimana tuh Mbak? Kalau misalnya Mbak tuh galak nggak sih saat jadi pemimpin gitu? Apalagi dengan background Bayangkarinya. Aduh, mestinya sasakan gitu Iya, kan saya ya. tadi juga mikir, waduh nih, jangan-jangan pakai baju pink. Kalau untuk galak saya nggak bisa nilai. Kata orang lain yang nilai. Harus orang lain. Saya pingin menjadi pemimpin yang bisa diraih. Oh, Jangan jadi pemimpin yang seperti bintang, Oke. yang kalau misalnya mau WhatsApp aja jarang dibales, Iya. jarang dibuka. Saya nggak mau kayak gitu. Oke lah, saya juga kadang-kadang kan berapa hari gitu baru bales ya. Tapi saya mau jadi pemimpin yang bisa diraih, gitu. Karena buat saya balik-balik lagi komunikasi itu kunci. Jadi sebenarnya saya nggak bisa menilai saya ini galak ya, mungkin yang lain ada yang bilangnya galak banget nih, gitu kan, atau ih nggak enak banget deh kerja sama nih orang gitu. Cuman yang penting kuncinya saya cuman satu, komunikasi. Oke. Saya cuma satu, komunikasi. Jadi nggak ada nih embel-embel udah jadi wasekjen atau udah jadi wapres AFF. Jabatan itu temporer kok, Oke. gitu. Tapi kalau misalnya kerja kita itu yang bisa dilihat selamanya. Oh, tapi apa? Ada niat nyalon esko nggak Mbak Ira? Gimana kira-kira? Kalau misalnya dari Mas Rais gimana? Ya boleh aja, karena sudah memenuhi syarat sepertinya. Kalau buat saya sih harus. Iya. Tapi berarti kalau apa kayak bawahannya atau karyawannya tuh kalau chat itu ada emoticon begini nggak? Pakai siap, bukan izin gitu kan. Tapi balik-balik lagi ya, maksudnya ini juga yang saya coba untuk tepis gitu. Ayo dong, kan kita nggak mau katanya jadi militer zaman-zaman Nah, kita kan. itu dia. Itu. Jadi ayo apa yang ada di sini, apa yang ada di sini sama apa yang diucapkan itu harus sama. Ya. Enak jadi kayak gitu. Gitu. Komunikasi emang. Yes. Itu dia. Itu sip. dia. Thank you banget Mbak Ira. Ini nggak Udah berasa ngobrol loh nggak ini berasa kita loh. ngobrolnya. Wah, udah sejam apa berapa Mas nih? Rais bilang nih, wasekjen PSSI, waduh, deh kayaknya kita baju harus dimasukin. Tapi Siap-siap ternyata dulu. semuanya cair, enak dan sangat jelas ya. Ya. Dan ini juga sangat menyenangkan. Akhirnya kita bisa melihat wajah PSSI yang memang Berbeda. mungkin orang mikir, wah kayaknya PSSI gimana, ternyata Mbak Ira bisa menjelaskan dengan sangat baik. Thank you Betul. banget Mbak Ira. Makasih, Thank Mas you. Donzon. Sorry Makasih, ya Mas kalau misalnya Rais. ada bercanda-bercandanya. Sama, jangan kapok-kapok ya, ntar kita Siap. diskusi lagi. Pasti. Siap. Siap. Sukses Siap. buat rancangan Piala Dunia U20-nya. Amin. Berharap Amin. Kita sukses nonton semuanya. bareng nanti Yes. langsung Yes. ke stadion. Yes. Plus RFF juga. Yes. Oke, sekarang mungkin sampai sini dulu Discord kita episode kali ini. Gua Rasatan dan juga Dodi Zola. sampai jumpa lagi.